Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giazira Putri, NPM 20100 1211 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang putusan tata usaha negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sanijar Febriariarti RSH.MH. Keputusan tata usaha negara. A. Definisi. Di Belanda, istilah ketetapan atau keputusan disebut dengan istilah beschikking oleh Van Vollenhoven. Di Indonesia, istilah beschikking ini ada yang menerjemahkan sebagai ketetapan menurut Bagirmanan, Sajran, Basar, Indroharto, dan lain-lain. Ada juga yang menerjemahkan dengan keputusan oleh Philippus M. Hadjon, S.F. Marpun, dan lain-lain. Menurut Utrecht, beschikking artinya sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan dalam undang-undang itu disebut keputusan tata usaha negara. Diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. B. Unsur-unsur. Pertama, penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi lebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang A. Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya. B. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut. C. Kepada siapa tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa sebuah memo atau nota pun, kalau sudah memenuhi ketiga kriteria di atas, dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang menjelaskan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi dan kewenangan yang dilaksanakan badan atau pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUN itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewenangan dan pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang dapat melaksanakan fungsi demikian itu dianggap sebagai suatu badan atau pejabat TUN. 3. Berisi tindakan TUN. Tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan, mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain, untuk dapat dianggap suatu penetapan tertulis, maka tindakan badan atau pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum. Artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN. 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa semua keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bersifat konkret, diartikan objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. 6. Bersifat individual, diartikan bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu baik alamat maupun dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. 7. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. 8. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.